This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada mata kuliah Legal Drafting. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan dua topik ya. Satu terkait judul dan yang kedua terkait dengan pembukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kiranya perlu kemudian saya sampaikan bahwa tentu ini sudah pada masuk pada teknis ya, teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti teman-teman silahkan kemudian untuk mengimplementasikan gitu, baik secara pribadi maupun kolektif dalam rangka untuk kemudian membentuk sebuah media pembelajaran gitu, ataupun hasil daripada pembelajaran yang kita laksanakan kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk praktek. Nah, karena memang mau tidak mau gitu kan, bahwa perkuliahan kita ini adalah mata kuliah praktek ya, semi praktikum kalau kita bisa katakan. Karena apa? Karena pada prinsipnya ending daripada ini teman-teman semuanya paling tidak memiliki kemampuan gitu serendah-rendahnya mampu menganalisis kesesuaian ya antara cara untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan itu dengan kemudian diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, ataupun kalau levelnya ingin yang tinggi itu tentu mampu dan bisa untuk kemudian membentuk peraturan perundang-undangan gitu. Nanti tinggal spesifikasinya teman-teman melihat di mana gitu. Apakah kemudian merancang undang-undang, merancang peraturan presiden, perda, ataupun aturan-aturan dan lain sebagainya. Nah, topik yang pada kali ini akan disampaikan adalah terkait dengan judul dan pembukaan peraturan perundang-undangan. Meskipun secara kasat mata kalau kemudian kita melihat bahwa penulisan judul dan pembukaan peraturan perundang-undangan itu sangat sederhana, ya teman-teman bisa membuka itu ya peraturan perundang-undangan apapun ya di tingkat manapun sesuai dengan pasal 7 ayat 1 yang di situ terdapat hierarkinya gitu, teman-teman dilihat saja itu. Saya kira kemudian bagian halaman pertama itu akan selalu berisi terkait dengan judul dan pembukaan. Tidak mungkin kemudian langsung berisikan terkait dengan batang tubuh atau substansi-substansi yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, namun ternyata di balik dua hal yang kita dalam tanda petik itu dianggap sangat sederhana, nyatanya itu sebenarnya sangat rumit juga gitu. Ada parameter-parameter, ada ketentuan-ketentuan gitu ya. Dan kemudian ada hal-hal yang kemudian dipersyaratkan ketika kita akan merumuskan hal tersebut. Karena kalau kemudian kita tidak perhatikan dan kemudian tidak kita betul-betul ya memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam lampiran kedua Undang-Undang 12 tahun 2011, rasa-rasanya kemudian pasti akan banyak salah gitu. Kaca perbandingannya adalah ketika kalau kemudian kita menyusun sebuah skripsi gitu, meskipun ini masih semester 4, tapi saya kira kalau kemudian tidak betul-betul diperhatikan bagaimana proses dan kemudian rambu-rambu dalam menulis sebuah karya tulis akhir mahasiswa, saya kira akan kemudian sangat-sangat menyusahkan nanti kalau kemudian teman-teman akan menyusun sebuah tugas akhir. Nah, apalagi ini kan peraturan perundang-undangan yang sifatnya itu tidak hanya dipertanggungjawabkan secara individu gitu ya, tapi kan juga secara institusional, dan itu kan kemudian berimpact ataupun berefek kepada kelompok yang kemudian terdampak atas pengaturan hal tersebut. Gitu teman-teman. Oke, kemudian kita langsung masuk saja gitu. Kalau kemudian kita melihat teman-teman semuanya ya, kerangka-kerangkanya itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau kita lihat nanti ada bagian batang tubuh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang bagian pertama itu adalah yang kita pelajari ini adalah judul, kemudian pembukaan. Nah, di dalam judul itu ada beberapa hal yang kemudian kita bisa telaah gitu sebagai bahan awal untuk kemudian mengkira-kirakan gitu ya. Pertama, misalkan ada frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa.
frasanya tidak perlu ditulis kata frasanya, cukup kemudian kalimat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jabatan pembentuk peraturan undang-undangan. Nah, ini perlu diperhatikan siapa yang kemudian mengeluarkan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan undang-undangan itu ataupun sebuah aturan itu salah satunya kan kacamata pandang kita dapat kita arahkan kepada weight in formalism, ya, bahwa aturan itu telah sesuai dengan prosedur dan dibentuk oleh mereka yang memang memiliki kewenangan untuk membentuk hal tersebut. Nah, itu kemudian juga dicantumkan dalam pembukaan gitu. Yang ketiga adalah berisikan dengan considerance, yaitu pertimbangan-pertimbangan yang kalau dalam lampiran 2 itu disebutkan bahwa berisikan terkait dengan filosofis, sosiologis, dan yuridis gitu ya, yang kemudian ditulis secara teratur gitu ya, untuk kemudian menjabarkan hal-hal yang dirasakan hal tersebut penting gitu dalam rangka pembentukan peraturan undang-undangan tersebut. Nah, misalkan kalau kita berbicara pada persoalan konsideran filosofis, itu artinya kita sedang berbicara terkait dengan nilai-nilai gitu ya, asas-asas, apa-apa yang kemudian dipedoman dalam masyarakat yang kemudian membutuhkan membutuhkan sesuatu yang harus kemudian diatur dalam sebuah peraturan undang-undangan. Nah, kalau sosiologis itu mencerminkan kehidupan masyarakat gitu ya, sosiologi masyarakat gimana, sosial kemasyarakatan seperti apa. Dan kalau yuridis itu kemudian berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang kiranya berkaitan gitu, ataupun kalau kemudian diatur dengan sebuah peraturan undang-undangan itu akan menjamin sebuah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan lain sebagainya. Nah, kalau dasar hukum itu tentu akan menyebutkan paling tidak aturan yang lebih tinggi ataupun aturan yang sederajat gitu, yang kemudian dapat dirujuk sebagai payung hukum kenapa kemudian aturan yang akan dibentuk itu harus kemudian dibentuk. Nah, yang terakhir adalah diktum itu artinya bagaimana kata terakhir kemudian untuk sebelum membuka gitu ya, membuka itu. Ya, pada prinsipnya kan ini isinya adalah pembukaan gitu, di luar daripada judul. Oke. Nah, kalau kemudian batang tubuh, nah sekilas ini, meskipun pada kesempatan kali ini tidak saya jabarkan gitu, tapi bolehlah kita kemudian tahu gitu. Nanti kita explore pada hal-hal yang teknis berikutnya dalam batang tubuh gitu. Ya, pada materi yang berikutnya gitu. Nah, kalau batang tubuh itu berkaitan dengan adanya ketentuan umum, kemudian materi pokok apa saja yang kemudian diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan gitu, ketentuan penutup, nah, kemudian penutup dan penjelasan jika diperlukan, dan lampiran jika diperlukan gitu ya. Jadi semuanya ini sebenarnya kalau kemudian kemarin teman-teman kemudian menelaah, kemudian menelisik, memperhatikan secara seksama ya, dan komprehensif terkait dengan naskah akademik itu, rasa-rasanya kalau kemudian teman-teman akan menyusun batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan itu kiranya itu tidak akan sesulit yang diperkirakan gitu ya. Karena pada prinsipnya sudah mengetahui apa yang kemudian akan diatur ya. Kecenderungan gitu ya, kecenderungan mereka yang kemudian akan membentuk sebuah peraturan perundang-undangan itu mentok ya, kebingungan ketika akan menuliskan pasal karena tidak tahu apa yang kemudian akan diatur gitu ya, apa hal-hal yang kemudian akan diatur. Nah, sama saya kira kalau teman-teman menyusun sebuah makalah skripsi itu akan sangat kemudian kebingungan apa kata-kata paragraf yang kemudian akan dituliskan ketika kehabisan materi gitu. Maka naskah akademik itu sebenarnya adalah materi muatan yang akan dituangkan dalam pasal-pasal itu. Jadi itu naskah akademik itu sangat penting sekali gitu ya. Gitu. Nah, oke, pembahasan kita itu hanya terpaku dalam 2 aspek ini. Pertama judul dan pembukaan gitu. Nah, ini teman-teman semuanya saya perlu informasikan ya, meskipun ini di tengah ya, sengaja saya taruh tengah-tengah. Nanti pertemuan berikutnya ini tidak perlu ada yang namanya tatap muka dan lain sebagainya, cukup ini aja ya. Itu karena minggu sebelum lebaran ya, saya kasih tugas saja gitu.
nanti setelah pas lebaran ya libur, mungkin seminggu setelah lebaran kita juga saya kira masih worth it kalau kemudian kita juga masih meliburkan diri gitu ya, masih meliburkan diri dalam arti bahwa ya enggak apa-apa gitu kan, biar rata-rata orang kan kalau di kampung itu masih 2 minggu masih hendak bersilaturahmi ke sanak keluarga gitu ya. Oke ya. Terus tugasnya apa Pak gitu? Tugasnya ya ini aja sih, buat judul dan pembukaan. Nanti kemudian saya akan tuliskan soalnya seperti apa. Nanti teman-teman silahkan berusaha untuk merumuskannya gitu ya. Judul pembukaan, judul pembukaan. Ya kita judul pembukaan paling ya cuma sehalaman saja. Tapi kalau kemudian tidak sesuai, nah itu bisa kemudian kita kritisi gitu. Nah, judul itu esensinya ada dua ya teman-teman semuanya. Judul itu esensinya ada dua. Pertama terkait dengan judul yang kemudian langsung secara spesifik menuliskan kata gitu ya. Jadi hanya satu kata aja. Kalau kata itu kan ya terdiri dari sukata, tapi kemudian dia tidak dikumpulkan dalam satu kalimat gitu ataupun beberapa kata enggak. Kalau kata itu hanya satu, only one gitu ya. Only one ya, itu tok gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu tok gitu. Ya itu tok hanya saja. Dan kalau kemudian kita berbicara frasa, itu frasa berarti berisikan kalimat berisikan kata-kata ataupun kalimat gitu ya. Misalkan kalau undang-undang yang sering kita bahas ya dalam perkuliahan ini, misalkan 12/2011 itu kan yang sudah diubah dengan 15/2019 itu kan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada pembentukan, ada peraturan, ada perundang-undangan. Ada berapa kata di situ. Nah, kemudian judul itu harus mencerminkan dua hal. Pertama itu adalah esensial ya, spesifik, gitu ya, spesifik. Gitu. Ya, jadi spesifik langsung kemudian ya, spesifik. Kalau sekiranya itu terkait dengan tertentu gitu, ya harus kemudian spesifik. Jangan kemudian itu. Kalau misalkan ya contoh misalkan hari ini mudik gitu ya. Ataupun kalau kita ngomong mudik itu berarti persoalan diatur itu adalah terkait dengan mudik gitu. Kalau kemudian larangan mudik, berarti isinya itu larangan mudik. Kalau mudik berarti itu adalah teknis bagaimana melakukan sebuah mudik. Nah, gitu ya. Jadi kadang itu harus itu. Kalau misalkan undang-undang korupsi itu kan undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, berarti hal-hal yang kemudian ya orang kalau mengerjakan itu akan kemudian ditangkap itu dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Ya, kalau substansinya jelas. Jadi isi dan cover, nah itu connect. Jangan sampai isinya apa, covernya apa. Nah, gitu. Ya. Ini di dalam peraturan perundangan mungkin tidak berlaku asas don't judge the book by its cover gitu. Tidak berlaku bahwa jangan menilai buku dari sampulnya gitu. Itu nggak berlaku. Sampul dan isi harus connect, harus relate, harus berhubungan. Nggak boleh kemudian kita isinya apa, anunya apa ya gitu. Lihat dulu dong isinya gitu. Jangan kemudian buru cepat-cepat itu. Itu tidak berlaku dalam apa namanya dalam peraturan perundangan. Dia harus kemudian secara esensial ya, tegas, lugas dan mencerminkan bahwa itu adalah apa yang diwakili daripada isi peraturan perundang-undangan. Nah, misalkan ini teman-teman semuanya ya, kalau judul kemudian dengan kata misalkan paten, ya, undang-undang paten, berarti berkaitan dengan paten. Undang-undang terkait dengan yayasan, nah, berarti terkait dengan yayasan. Ketenaga kerjaan, ketenaga listrikan gitu. Itu satu kata saja cukup gitu. Dan itu berkaitan langsung dengan hal tersebut, ya. Nggak bahas yang lain-lain, rumah tanggaan nggak bahas itu. Ya, yayasan nggak ngomong ormas, enggak, ormas ya sendiri organisasi masyarakat gitu. Yayasan gitu. PT nanti ada lagi undang-undangnya gitu ya. Paten. Tapi kalau kemudian misalkan dengan frasa kata administrasi kependudukan, aparatur sipil negara, jaminan produk halal dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya dia terdiri dari beberapa kata ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang panjang-panjang gitu ya, panjang-panjang itu ya itu sepanjang kemudian memang harus ditulis dengan seperti itu. Dan kalau kemudian tidak dituliskan sepanjang itu akan kemudian kehilangan maknanya. Nah, itu harus diperhatikan.
Nah, dalam judul itu apa sih yang kemudian kita tulis gitu kan, judul itu. Nah, kalau judul buku kan biasa misalkan novel-novel itu misalkan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, atau misalkan Maria Karpo gitu ya, ataupun Laskar Pelangi, itu sudah judul. Tapi kalau kemudian judul peraturan undangan itu ada item-itemnya, harus kemudian dituliskan. Kalau judul novel kan ya terserah mau kasih apa misalkan ya, monyet di seberang jalan. Nah itu kalau misalkan novelnya memang seperti itu tidak apa-apa. Dan tidak ada kemudian garis-garis jelasnya novel itu seperti apa gitu. Itu kebebasan karena sifatnya menfiksi dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kita ngomong judul peraturan undangan itu sudah harus spesifik dan kemudian ada item-item yang perlu kemudian dicantumkan. Nah, misalkan ini, pertama keterangan mengenai jenis. Nah, jenisnya apa nih? Jenis itu maksudnya gini, peraturan perundang-undangan apa yang dibuat ini gitu. Apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu perpres, apakah itu perda atau perda baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota dan lain sebagainya. Apakah itu peraturan menteri ataukah itu peraturan kelembagaan tertentu dan lain sebagainya, satgas covid gitu ya, semuanya harus jelas ya. Peraturan undang-undang itu harus jelas ya. Jenisnya apa ya, karena kan penting itu teman-teman semuanya kan. Sebagai yang saya sampaikan bahwa dulu kan ada materi itu terkait dengan materi muatan. Materi muatan itu kan ada kesesuaian antara isi dengan wadah. Gitu. Jangan sampai materi yang harus diatur dengan undang-undang malah diatur dengan aturan lebih rendah. Atau aturan yang kemudian harusnya diatur lebih rendah itu malah diatur dalam aturan lebih tinggi. Nah, jadi tidak, itu harus jelas itu. Jadi pertama harus jelaskan terlebih dahulu ini jenisnya sebenarnya peraturan perundang-undangan jenis yang mana, hierarkinya yang mana. Nah, nanti kemudian berkorelasi dengan yang di bawah-bawahnya gitu ya. Kemudian ada nomornya. Nah, nomor berapa? Nomor itu penting gitu ya, penomoran gitu. Untuk kemudian memberikan kejelasan. Ini ibarat kata itu tanggalan lahir itulah, tanggalan lahir. Oh, gitu ya. Anak itu lahirnya tanggal 20, misalkan sekarang tanggal 29 April 2021. Nah, itu jelas itu. Nah, nomor itu juga gitu untuk kemudian memberikan spesifikasi ini urutannya gitu ya. Kemudian tahun pengundangan atau penetapan. Nah, ini tahunnya juga penting. Dan kemudian nama peraturan undangan tadi ya. Namanya apa? Yang kemudian tadi misalkan kalau dengan kata ataupun kemudian dengan frasa. Gitu ya. Nah, ini misalkan ya teman-teman semuanya. Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, jangan lupa nih. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, harus jelas tuh. Kalau frasa ataukah dengan kata. Nah, hal-hal yang kemudian perlu kemudian diperhatikan dalam penulisan judul. Nah, ini judul itu penting itu. Kalau nggak salah itu hurufnya harus spesifik juga ya. Kalau nggak salah book out apa ya, fontnya itu sebentar, font undang-undang. Oke, sebentar, saya carikan dulu, saya lupa. Book antik apa ya, bookman out style. Oh ya, namanya bookman old style. Nah, jadi kalau nulis itu harus pakai itu, bookman old style. Itu harus fontnya harus jelas di situ ya, begitu. Nah, kemudian huruf-huruf itu harus kemudian ditulis dengan kapital di tengah margin tanpa diakhiri dengan tanda baca. Nah, tadi kan kita balik lagi nih. Nah, ini kan ditulis di tengah gitu kan, di tengah. Tuh, kemudian hurufnya kapital semua dan kemudian tidak ada tanda bacanya. Tidak ada tanda baca itu misalkan ya titik, titik koma, tanda tanya, tanda seru, gitu ya, dan lain sebagainya, atau kurung dan lain sebagainya. Itu tidak perlu dicantumkan dalam judul. Cukup kapital semua, taruh tengah, cukup. Nah,
Yang kedua, tidak ada singkatan. Nah, ini nggak boleh ada singkatan nih. Nggak ada singkatan. Misalkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara gitu. Singkat APBN. Meskipun orang-orang kemudian menyebut undang-undang APBN. Misalkan undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang MK gitu. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional gitu. Orang nyebutnya PBN misalkan, undang-undang PBN, undang-undang MK, undang-undang Sisdiknas, undang-undang Tipikor. Nah, itu semuanya adalah orang-orang yang menyebut, tapi dalam tata cara peraturan, tata penulisan judul dalam lampiran 2 gitu, Undang-Undang 12 tahun 2011 itu tidak boleh ada singkatan, harus kemudian ditulis secara lengkap tanpa kemudian ada singkatan. Misalkan kita buat nih APA, administrasi kependudukan, undang ataupun perda nih penyusunan program legislasi daerah, prolegda gitu. Tidak boleh itu contoh yang salah, tidak boleh ada singkatan di situ. Kemudian apabila merupakan peraturan perundang-undangan perubahan, wajib menuliskan perubahan. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan itu ya ada yang kemudian dirubah, ada yang dicabut dan lain sebagainya ya. Ataupun kemudian diganti secara utuh gitu ya, biasanya gitu. Nanti itu aturannya dengan terkait dengan urusan di batang tubuhnya ya, tadi saya bilang urusan peralihan itu gitu. Nah, ini kita harus yang perubahan ini ya. Kalau perubahan total itu biasanya nggak dicantumkan lagi itu. Tapi kalau kemudian itu adalah perubahan, maka kemudian harus dituliskan perubahannya itu. Misalkan nih, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 ya, tahun 13 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, kan dituliskan di situ kata-kata perubahan yang artinya kalau kemudian kita lihat teman-teman semuanya, kalau itu berbicara perubahan artinya dia ada hanya sebagian saja dirubah dan dia tidak totally change gitu ya, enggak seluruhnya dirubah, hanya pasal-pasal tertentu, hanya ayat-ayat tertentu yang dirasa kemudian harus dirubah gitu ya. Tapi kalau kemudian seluruhnya itu bisa diganti. Atau misalkan ada undang-undang yang lahir untuk kemudian mencabut, artinya undang-undang itu lahir hanya untuk kemudian mencabut aturan tersebut gitu ya. Nah, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan kemudian beberapa kali. Nah, oke. Ini judulnya udah ganti ya. Oke. Nah, bahwa kalau kemudian itu perubahan lebih dari satu kali, nah kalau yang di atas ini contohnya perubahan satu kali, artinya tidak perlu. Berarti langsung dirubah lah itu. Tapi kalau kemudian beberapa kali, maka ditulis ya berapa kali perubahan tersebut dilakukan ya, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Misalkan Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, itu harus jelas nanti teman-teman. Kemudian merupakan aturan pencabutan. Nah, kalau pencabutan maka kemudian harus dituliskan kalau itu adalah pencabutan. Misalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu ya panjang banget ya. Itu tapi ya gimana lagi? Itu yang ditentukan itu. Ya, harus jelas itu. Ya namanya isi dengan cover harus itu. Kita tidak mencari ringkesnya, tidak mencari enaknya, tapi mencari tepatnya. Betulnya gimana gitu ya. Nah, kalau materi yang berikutnya itu kemudian kalau misalkan ya itu adalah tadi kan perubahan, ada pencabutan, ada juga penetapan. Nah, kenapa ada undang-undang penetapan? Nah, itu biasanya seperti ini teman-teman semuanya. Perpu itu kan dikeluarkan di saat masa genting. Ya, artinya proses legislasi normal itu tidak bisa dikerjakan. Maka kemudian presiden itu kan atas kewenangannya boleh membuat sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang nantinya itu harus kemudian mendapatkan jawaban ataupun mendapatkan persetujuan daripada DPR. Apakah kemudian disetujui jadi undang-undang atau tidak. Nah, maka kemudian kalau itu merupakan undang-undang yang merupakan penetapan perpu, maka kemudian teman-teman semuanya harus menuliskan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2.
Kalau misalkan ini juga ada perubahannya, ya tulis sekalian perubahan ketiga atas. Nah, itu perubahan kedua atas gitu. Kalau pertama ya perubahan undang-undang gitu ya langsung. Ada perubahan, ada penetapan, ada pencabutan. Nah, itu harus diperhatikan. Yang keempat itu ada pengesahan atau persetujuan internasional. Nah, itu misalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2007 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan. Nah, dan ditulislah itu apa sih itu judulnya gitu? Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the framework for security cooperation. Nah, gitu ya. Cetak miring. Nah, bahasa asingnya harus kemudian di apa namanya ditulis miring ya, ditulis miring gitu. Tulis miring. Enggak di merah juga. Ini saya kasih red color itu sengaja karena ya untuk kemudian memberikan penegasan gitu ataupun ya itu harus kemudian agreement itu harus ditulis cetak miring itu. Nah, dari sini sebenarnya itu nantinya ada perbedaan itu. Artinya judul daripada undang-undang itu, nah, ya. Jadi judul undang-undang ini adalah Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerangka kerjasama keamanan. Artinya itu judulnya, judul undang-undangnya itu namanya, ya. Sedangkan terjemahannya itu adalah apa yang kemudian dipersetujui oleh kedua negara dalam kerjasama internasional. Nah, gitu ya. Jadi namanya itu nama aslinya itu yang di atasnya tadi. Sedangkan yang bahasa Inggrisnya ataupun kemudian ditulis miring itu adalah nama perjanjian internasionalnya. Gitu. Dan jangan lupa untuk kemudian menuliskan pengesahan. Tapi kemudian jika dalam perjanjian atau perjanjian internasional bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, tadi yang saya bilang teks resmi ataupun judul resminya, nama perjanjian atau persetujuan tidak ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, nah gitu ya, dan diikuti oleh terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung, misalkan pengesahan United Nations Convention Against, nah dan baru tulis tanda kurung Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang tidak pidana transnasional yang terorganisasi. Nah, jadi judulnya itu ditulis miring, gitu, tapi nanti ditulis ada terjemahannya. Gitu. Artinya judul resminya itu menggunakan judul resmi dari perjanjian itu. Sedangkan kalau kemudian tidak menggunakan judul perjanjian resminya, maka ditulislah, kemudian ditambahkan dengan judul resminya tadi, sebagaimana slide yang sebelumnya. Nah, oke kita sudah judul ya, judul udah ya. Nah, nanti nah, kemudian yang berikutnya ada pembukaan. Nah, pembukaan peraturan undangan itu terdiri dari 4 hal tadi sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini harus ditulis nih dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, dicantumkan sebelum nama pejabat. Jadi sebelum nama pejabat itu ya harus ditulis dulu. Kalau dalam putusan pengadilan ini namanya irah-irah gitu ya. Tapi kalau di undang-undang saya belum pernah mendengar istilah irah-irah ya. Ya. Pokoknya ini harus ditulis ya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Artinya bahwa undang-undang ini semata-mata dibuat gitu ya, bahwa kita ini insan manusia yang beragama, memiliki kepercayaan gitu ya, bahwa ada zat yang lebih tinggi gitu dan tidak bisa kita kerjakan peraturan undang-undang ini kecuali dengan bantuan daripada Tuhan yang Maha Esa. Nah, tulislah seperti itu. Kemudian ditulis secara kapital dan ditaruh di tengah margin. Nah, jangan lupa gitu ya, kapital sama margin, jangan tulisnya sakar PDW. Jabatan membentuk undang-undang. Baru kemudian setelahnya baru tulis jabatannya siapa yang buat. Kalau misalkan undang-undang, ya pemerintah Republik Indonesia. Kalau kemudian perda gitu, ya tulisnya gubernur ataupun wali kota ataupun bupati. Jabatan bentuk peraturan undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca, koma. Tanda baca, koma. Jangan lupa. Nah, ini misalkan Presiden Republik Indonesia. Nah, tadi ada konsideran, ada dasar hukum, dan kemudian diktum. Konsideran itu sebenarnya dari bahasa Inggris pertimbangan gitu ya. Ya. Nah, konsideran itu diawali dengan kata menimbang. Ya, jangan lupa konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan itu, yang berisikan terkait dengan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang ditulis secara berurutan. Nah,
Penulisannya, jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam satu rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Nah, kemudian diperhatikan harus diawali dengan huruf abjad. Jadi nanti menimbang titik A, titik B, bawahnya C, D, gitu. Jangan 1, 2 gitu, nggak boleh. Diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi A, bahwa masyarakat Indonesia gitu ya dalam perkembangannya selalu menaati mengerjakan suatu lah gitu ya. Terus misalkan haji misalkan bahwa masyarakat muslim bahwa pemeluk agama Islam merupakan misalkan ini misalkan ya kadang haji misalkan kalau buat undang-undang haji itu bahwa pemeluk agama Islam adalah salah satu pemeluk agama terbesar di Indonesia gitu. Oke. Nanti persoalannya adalah di situ ada nilai filosofisnya di situ ya gitu, ataupun sosiologisnya gitu. Nah, jika konsideran memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B, C, gitu. Huruf A, huruf B, C, D perlu untuk undang-undang tentang, gitu. Nanti tentang paten atau misalkan dan sebagainya. Nah, ini contohnya nih kayak gini. Nah, itu yang lihat huruf D itu. Bla 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 bla. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang masuk dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu dibentuk undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Nah, tahun bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 bla 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 yang terakhir. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu. Nah, titik koma jangan lupa seperti itu. Nah, dasar hukum diawali dengan kata mengingat gitu ya. Dasar hukum mengingat gitu. Dasar hukum ini memuat dasar kewenangan pembentuk ya. Pembentuknya misalkan ya DPR atau presiden itu. Ataupun peraturan undangan memerintahkan pembentukan peraturan undangan perundang-undangan ataupun ya misalkan undang dasar nyuruh buat gitu. Kan ditulis itu. Ataupun undang-undang nyuruh buat PP tulis pasal pasalnya berapa gitu dan lain sebagainya. Nah, misalkan dasar hukum nih. Kalau dasar hukum misalkan dari undang-undang, dari DPR, dari presiden, dari DPD, dari perintah langsung dasar, penjabaran pasal atau berapa pasal. Nah, ini misalkan dalam undang-undangnya. Kalau kemudian dalam PP, Perpres dan sebagainya nanti teman-teman tinggal kemudian melihat kebutuhan yang apa yang harus dicantumkan. Kemudian terdiri atas diktum. Nah, kalau kemudian diktum itu terdiri atas satu kata memutuskan ditulis ditaruh tengah gitu, kemudian dengan kapital, kemudian di titik bawah. Kemudian setelah itu baru menetapkan dan setelah itu memutuskan dan ditulis di pinggir. Ya, tulisnya pinggir kalau memutuskan di tengah, kalau menetapkan di pinggir. Titik dua dan dilanjutkan nama peraturan undang-undangan dan diakhiri dengan titik. Dan kemudian jenis dan peraturan undangan ditulis lagi gitu. Contohnya seperti ini. Memutuskan dengan persetujuan bersama memutuskan gitu ya. Oke. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit gitu contohnya kalau agak misalkan bingung ya teman-teman semuanya. Oke, saya contohkan gitu. Sebentar. Oke. Nah. Oke ya, ini teman-teman lihat judulnya dari atas gitu ya. Ya, misalkan nih undang-undang ini judulnya tulis ya nomornya tahunnya tentangnya apa kemudian dengan rahmat Tuhan kemudian pejabatnya ini ya pejabatnya ini kemudian menimbang ya konsiderannya ini ya tulis ada berapa nih kemudian ditutup dengan huruf F ini berdasarkan bentuk undang-undang tentang pendidikan tinggi. Nah, mengingatnya pasal 20, 21, pasal 31. Nah, artinya 20 ini dari DPR dan Presiden, kemudian 31 ini tentang pendidikan. Nah, kemudian karena ini adalah undang-undang, maka ditulis dengan persetujuan bersama. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dan memutuskan ini, menetapkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Oke. Nah, nanti kemudian kita pelajari di pertemuan berikutnya.
Baik teman-teman semuanya, kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.